Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita nanti bisa belajar bersama-sama melanjutkan pembelajaran tematik. Nah, untuk tematik kemarin ya, kita sudah mempelajari mapel IPA, IPS dan juga bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mapel PPKN untuk tema F subtema 1. Silakan anak-anak bukunya dibuka pada halaman 25, yaitu tentang pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 3 ini di halaman 25 ada bacaan tentang konvensi hak anak. Nah, apa sih konvensi hak anak itu? Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian konvensi hak anak, sebenarnya konvensi hak anak ini muncul pada tahun 1989 yang digagas oleh konvensi PBB. Nah, PBB ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak-hak anak tersebut. Jadi pemerintah di seluruh dunia itu menjanjikan hak yang sama untuk semua anak, mengadopsi konvensi PBB tersebut, yaitu pada tahun 1989. Namun baru bisa diterapkan pada tahun 1990. Itu berlaku negara semuanya menerapkan hak-hak anak tersebut. Nah, konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Jadi apa yang dimaksud dengan konvensi hak anak itu? Yaitu wujud dari kepedulian pemerintah dalam melindungi terhadap hak anak agar hidup menjadi lebih baik. Nah, itu adalah pengertian dari konvensi hak anak tersebut. Nah, selanjutnya hak-hak apa saja yang ada pada konvensi hak anak yang ada pada PBB tersebut? Yang pertama adalah hak atas kebebasan sipil. Nah, hak ini sebagai contoh ya, anak-anak itu berhak untuk memberikan suatu pendapat dalam proses ketika ada pembelajaran, bertanya. Nah, agar apa? Agar nanti mengerti, menambah wawasan. Itu adalah hak anak untuk kebebasan bertanya tersebut. Yang kedua yaitu hak atas lingkungan keluarga. Nah, hak itu merupakan hak asasi khusus untuk anak. Jadi anak tersebut berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, itu adalah hak anak tersebut. Yang ketiga adalah hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Jadi anak-anak itu berhak atas kesehatan yang diperoleh sejak ia lahir. Yang keempat adalah hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Nah, ini bisa diperoleh anak-anak untuk apa? Terlibat aktif dalam kegiatan budaya di dalam masyarakat yang menjadi tempat lingkungan hidupnya. Yang terakhir adalah hak atas perlindungan khusus. Nah, ini merupakan hak secara hukum ketika anak yang bermasalah tentang hukum. Oleh sebab itu dilindungi dalam situasi apapun, ya, baik itu penculikan, baik itu penjualan anak, serta perdagangan anak dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kelima hak-hak anak yang ada dalam konvensi hak anak tersebut dalam PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, jadi itu 5 hak yang ada pada konvensi tersebut. Selanjutnya di pembelajaran 4, nah anak-anak bisa dibuka pada halaman 34. Nah, di situ kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai seorang siswa. Nah, hak ini pernah kita bahas di semester 1 ya, tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Maka kita mengulang sedikit tentang ini. Hak itu adalah sesuatu yang harus diterima. Nah, jadi apapun yang diterima oleh anak tersebut itu haknya. Ya, seperti tadi pada hak konvensi itu berhak untuk diterima oleh anak tersebut.
Namun setiap orang itu memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimiliki. Di sekolah kita berperan sebagai siswa, kita pun berhak memperoleh hak. Nah, sampean berada di sekolahan itu juga berhak untuk memperoleh hak tersebut. Namun harus ada kewajiban juga. Ya, tidak hanya haknya saja yang harus diambil, tapi juga kewajiban sebagai seorang siswa. Jadi antara hak dan kewajiban itu merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan dengan seimbang. Jadi harus sama. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan seseorang. Ya, jadi tidak hanya haknya saja yang harus diambil, tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan. Jadi harus seimbang, ya, agar hidupnya tentram, sejahtera, dan juga nyaman. Ya. Nah, di sini Ustadz akan berikan beberapa contoh tentang kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Jadi antara kewajiban dan hak itu nanti adalah satu keterkaitan. Contoh nomor 1, membuang sampah ke tempat sampah itu kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah. Ya, tidak boleh siswa itu membuang sampah di sembarang tempat. Nah, ketika kewajiban ini sudah dilaksanakan, maka hak dari siswa adalah lingkungan sekolah menjadi bersih. Jadi ada timbal baliknya antara kewajiban dan hak. Nah, andai kata siswa tersebut membuang sampah tidak di tempat sampah atau sembarangan, maka hak anak tersebut tidak akan diperoleh, yaitu lingkungan akan kotor, dan itu akan menjadikan hak tidak terpenuhi juga. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh akan mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut. Itu hak anak. Ya, kalau bersungguh-sungguh. Tapi kalau mengerjakan tugas itu asal-asalan, nah, maka yang didapatkan juga nilainya kurang bagus, bahkan jelek. Ya. Nah, sampai yang kelima, yaitu bertanya kepada guru dengan santun, dengan baik, ya, adab asor, sopan santun. Nah, pasti akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang nanti diberikan. Jadi inilah suatu kewajiban yang nanti terkait dengan hak adalah satu kesatuan. Nah, sekarang di pembelajaran yang terakhir, yaitu di pembelajaran 6, ada pada halaman 45. Nah, di situ anak-anak bisa lihat tentang tanggung jawab warga negara. Nah, setelah tadi kita tahu hak dan kewajiban, ya, sekarang kita akan membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, ini yang sangat sulit dilakukan oleh anak-anak, apalagi anak-anak zaman sekarang. Ya, tanggung jawab itu harus disuruh dulu. Sholat misalkan. Nah, ibadah sholat itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban anak-anak sudah kelas 5. Ya, tidak boleh disuruh lagi. Nah, kalau mengingatkan boleh, tapi kalau sudah disuruh itu sudah tidak menjadi tanggung jawab, karena tanggung jawab itu tanpa adanya paksaan dari orang lain. Ya. Nah, tanpa harus disuruh, sikap itu harus dilaksanakan untuk tugas sebagai seorang siswa. Nah, di sini kita akan membahas tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukan tugasnya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Nah, jika ditunda-tunda, tugas tersebut itu bisa saja berakibat pada terganggunya hak orang lain. Nah, jadi itu ya anak-anak, jika sudah terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang siswa ataupun warga negara, kita akan melaksanakannya dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan dari orang lain ataupun disuruh-suruh orang lain. Ya. Berikut ini adalah contoh pencerminan perwujudan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, itu ada di halaman 46, itu banyak sekali ya, 5. Nah, Ustadz akan berikan 3 saja ya di sini, untuk yang lainnya bisa dibuka pada halaman 46. Memahami dan mengamalkan ideologi nasional Indonesia yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila ini ketika anak-anak sudah terapkan di kehidupan sehari-hari, maka pasti tanggung jawab sebagai warga negara bisa anak-anak penuhi, dan nanti akan mengakibatkan kehidupan anak-anak bisa baik, bagus, sejahtera, dan
nyaman ya. Yang kedua adalah menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional. Jadi kita berkewajiban ya menjaga dan memelihara nama baik negara kita, yaitu Indonesia. Dan yang terakhir di sini yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif, yaitu perilaku yang tidak baik kepada orang lain, orang yang minoritas. Biasanya kita kepada orang-orang yang minoritas itu biasanya bersikap diskriminatif, yaitu tidak diperbolehkan. Jadi itulah contoh-contoh tanggung jawab yang ada pada kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, itu ya anak-anak untuk pembelajaran PPKN hari ini, yaitu tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Nah, untuk selebihnya di buku paket itu nanti sampean baca ya di halaman-halaman tadi yang sudah Ustadz berikan. Nah, tinggal nanti pembelajaran di rumah tetap semangat dan istiqomah dalam belajarnya dalam keadaan apapun ya. Bismillah, kita nanti insya Allah akan bertemu kembali pada pembelajaran luring. Mari kita bersama-sama untuk berdoa ya, semoga kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembelajaran PPKN hari ini. Semoga pembelajaran yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.